Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia kunci jawaban halaman 152 sampai 155. Kelas 6 tema 1 buku tematik siswa. Oke, ini dia subtema 3 pembelajaran 6. Belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan sangat menyenangkan. Kamu juga belajar cara membuat komik terkait mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita memperkuat pemahaman tentang materi yang telah kita pelajari. Namun sebelumnya berolahraga dulu ya. Ini dia. Silahkan dibaca sampai selesai. JP surat. Bangkala. Tentara. Ayo membaca. Tumbuhan Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna. Kunyit digunakan sebagai pewarna apabila kita membutuhkan warna kuning. Tanaman bit menghasilkan warna merah, warna hijau diperoleh dari sawi daun pandan. Ini dia daun pandan. Malam hari ini sebentar sesudah sholat isya dan bertempat di Masjid Nurul Islam Bangkala, dan adapun pembawa acaranya insyaallah akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Tona Tama. Oke. Tahukah kamu bahwa selain menghasilkan warna hijau, pandan juga memiliki aroma yang wangi? Ayo baca teks berikut dalam hati. Daun pandan yang wangi. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Silahkan dibaca sampai selesai. Ini dia. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama Bai Toi. Di Vietnam daun pandan dikenal dengan ladua. Pandan rampis. Helai daun pandan berbentuk pita tipis licin dan berujung runcing. Ukuran panjang daun 40-80 cm. Ini dia. Penyedap wangi dan memberi warna hijau pada masakan. Daunnya harum apabila diremas-remas atau diiris-iris. Oke, ini dia jawaban buku halaman 152. Buatlah kesimpulan dari teks di atas. Ini dia jawabannya. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Helai daun pandan berbentuk pita tipis licin dan berujung runcing. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Habis nonton ini ke rambut apalagi kalau posisi hari-hari ya. Oke, kalau sudah kita lanjut, tukarkan kesimpulanmu dengan temanmu, berilah komentarmu pada kesimpulan temanmu, sampaikan hasilnya kepada gurumu. Ayo berkreasi sambil belajar, ambillah komikmu dan selesaikan. Sampaikan komikmu kepada teman kelompokmu. Ini dia halaman 153 dan 154, evaluasi. Bacalah teks berikut. Ini dia, silahkan dibaca sampai selesai. Harimau Sumatera hampir punah karena hilangnya habitat, berkurangnya jumlah jenis mangsa dan perburuan. Jumlah harimau Sumatera saat ini sekitar 400 ekor. Berkisar 400 ekor mereka hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dibandingkan jenis harimau yang hidup saat ini. Harimau jantan dewasa memiliki tinggi 60 cm. Ukuran panjang hewan ini dari kepala hingga kaki mencapai 260 cm, berat 140 kg. Harimau betina memiliki panjang rata-rata 198 cm dengan berat hingga 91 kg. Warna kulit harimau Sumatera merupakan warna yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga orange tua. Buatlah kesimpulanmu dari teks di atas. Gunakan kosakata baku. Ini dia, harimau Sumatera hampir punah karena jumlahnya berkisar 400 ekor saat ini. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dan paling gelap. Oke, silakan dicatat. Ini banding. Masa satu di satu panas. Kalau yang menteng warna nih kayak ungu.
muka. Tika ni sih. Kenapa kok? Kenapa kok? Ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan nilai-nilai kelima sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan dengan singkat manfaat dari perilaku tersebut bagi masyarakat dan lingkungan sekitarmu. Ini dia pengalaman saya dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai hak-hak orang lain dengan tidak mengganggu kenyamanan mereka. Dengan menghargai orang lain, maka hak kita pun akan dihargai. Silahkan dicatat. Masuk ke ketika dingin nih. Yang aku kasih nyala kipas. Tika makan. Baru minum ya, Pak. Itu anu lagi. Okay. Masih mau kau dingin. Oke, ini dia apa manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan. Bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan? Ini dia jawabannya. Silahkan di screenshot. Menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga sumber makanan dan kebutuhan pokok bagi manusia, mencegah terjadinya bencana, menjaga kualitas udara dan air, menjadi sumber pendapatan pariwisata. Cara melestarikan hewan dan tumbuhan adalah ini dia, tidak berburu hewan dan menebang pohon sembarangan, melindungi hewan dan tumbuhan langka, mencari alternatif pemanfaatan hewan dan tumbuhan langka dengan menciptakan pengganti berbahan sintetis, melakukan tebang pilih, artinya menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan, penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan atau peremajaan tanaman. Silahkan di screenshot dulu. Ikutlah soal cerita menggunakan operasi hitung campuran. Gunakan bilangan 3, 6, dan 7. Kamu bisa menggunakan tanda kurung, tanda kurang, tambah, kali, atau bagi. Edo memiliki 3 tangkai bunga. Lalu Ibu Edo memberi 7 tangkai bunga.
Karena adik Edo membutuhkan bunga, Edo memberi 6 tangkai bunga untuk adiknya. Berapa sisa bunga Edo sekarang? Jadi 3 tambah 7 kurang 6 sama dengan 4. 3 tambah 7 10. 10 kurang 6 4. Bapak membeli 6 keranjang buah naga. Setiap keranjang berisi 7 buah naga. Ternyata ada 3 buah naga yang busuk sehingga tidak bisa dikonsumsi. Berapakah jumlah buah naga yang Bapak yang masih layak konsumsi? 6 kali 7 42. 42 kurang 3 39. Ayah memiliki 6 kantong beras. Semua kantong beras tersebut diberi kepada 3 orang saudaranya. Jika setiap kantong berisi 5 kg beras, maka banyak beras yang diterima saudara ayah adalah 6 kali 5 dibagi 3. 6 kali 5 30. 30 bagi 3 sama dengan 10. Jadi ada 10 beras. Dayu memiliki 3 kaleng kelereng. Masing-masing kaleng berisi 7 butir kelereng. Kemarin Ibu Dayu memberi lagi sebanyak 6 butir kelereng. Berapa jumlah permen kelereng sekarang? 3 kali 7 21. 21 tambah 6 27. Ibu memiliki 7 sisir pisang. Setiap sisir berisi 6 buah pisang. Kemarin Beni memberikan 3 sisir pisang kepada saudaranya. Berapa buah pisang Ibu yang masih tersisa? 7 kali 6 dikurang 3 kali 6. 7 kali 6 42. 3 kali 6 18. 42 kurang 18 24. Silahkan dicatat dulu jawabannya. Ini dia. Oke, silahkan di screenshot atau dicatat. Panggil saya Agong, Pak. Itu tuh di situ bukan. Agung, sini. Oke, kalau sudah ini dia jawaban selanjutnya. Silahkan di screenshot atau dicatat. Silahkan bertanya kalau ada yang belum dimengerti. Nanti kita bantu jawab. Jangan malu-malu. Jago buku itu, begitu nada yang masuk itu Bang. Jago sekali kok itu Bang. Ingat tong itu kalau napar itu suka deh kau. 6. Sebutkan kegiatan ekonomi dari 2 negara ASEAN. Jelaskan hubungannya dengan kondisi geografisnya. Ini dia. 1. Singapura. Kegiatan ekonominya pelayaran dan perdagangan. Hubungan dengan kondisi geografis. Singapura adalah negara pulau yang terletak dekat jalur pelayaran di Selat Malaka. Singapura tidak memiliki lahan pertanian atau tambang mineral, sehingga kegiatan ekonomi berpusat pada pelayaran dan perdagangan. Lokasi Singapura ini sangat strategis karena Selat Singapura dan dekat Selat Malaka adalah jalur utama yang menghubungkan Asia Timur dengan India, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Dengan lokasi ini banyak kapal berlabuh di Singapura. Pelabuhan Singapura menjadi pelabuhan yang sangat sibuk dengan aktivitas bongkar muat dan kapal singgah. Bosan tidak dikasih yang tidak bisa jalan. Banyak perusahaan yang bergerak di perdagangan antar negara berbasis di negara ini. Ini dia Myanmar. Kegiatan ekonomi, pertanian, dan pertambangan. Hubungan dengan kondisi geografis wilayah Myanmar berada di daerah aliran sungai Irrawaddy. Lokasi ini membuat Myanmar memiliki lahan pertanian yang cocok untuk budidaya padi. Hingga tahun 1990-an, Myanmar menjadi eksportir padi terbesar di dunia. Selain pertanian padi, kegiatan ekonomi lain yang berkembang di Myanmar adalah pertambangan. Hal ini karena kondisi geografis Myanmar yang deposit batu giok jade terbesar di dunia. Myanmar memproduksi batu giok jenis kualitas tertinggi, yaitu jade, batu mulia dan semi mulia seperti giok
cukup sekitar 10% dari total ekspor Myanmar. Jawaban buku halaman 155. Ayo renungkan apa yang telah kau pelajari hari ini. Tumaran sana di Bagaimana manfaatnya dengan kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara kau bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan berseragam jenis hewan dan tumbuhan? Cara bersyukur dengan menyayangi hewan dan memelihara tumbuhan, tidak merusaknya. Kerjasama orang tua, mati lingkunganmu, apakah hewan dan tumbuhan terawat? Ya. Bagaimana kamu akan membantu merawatnya? Menyiram tanaman dan memberi makanan pada hewan. Sampaikan kondisi lingkunganmu dan rencanamu untuk merawatnya kepada gurumu. Demikianlah postingan mengenai kunci jawaban halaman 152 sampai 155 kelas 6 tema 1 buku tematik siswa. Semoga bermanfaat. Oke, makasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.